Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan review materi matematika kelas 5 tentang rasio dan skala. Kita mulai dari tentang rasio dulu ya. Rasio. Rasio itu bisa disebut juga dengan nama perbandingan. Nah, yang namanya perbandingan pasti ada sesuatu hal yang harus dibandingkan. Kalau ada hal yang harus dibandingkan, berarti lebih dari satu hal ya. Minimal harus ada dua hal yang dibandingkan. Contohnya ya, misalkan perbandingan antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan di dalam kelas. Nah, itu kan ada dua hal ya yang dibandingkan ya. Dan itu bisa dijadikan perbandingan. Kita masuk ya ke soalnya ya, melanjutkan yang tadi. Misalkan di kelas 5 di sebuah sekolah, jumlah siswanya itu ada 25 siswa. Dari 25 siswa tersebut, 10 siswanya itu laki-laki. Sisanya berarti 15 orangnya itu adalah perempuan. Nah, berapakah perbandingan siswa laki-laki dan perempuan di kelas tersebut? Nah, kalau membahas tentang perbandingan atau rasio, itu kita bisa menuliskannya dengan titik 2 ya, seperti tanda bagi, atau dengan per pada pecahan ya, per. Jadi kalau yang ditanya berapa perbandingan siswa laki-laki dengan perempuan di SD ini, di sekolah ini yang jumlah siswanya 25 siswa, berarti kita bisa tulis 10 berbanding 15. Bisa nulisnya kayak gini ya. Atau kita juga bisa tulis 10 per 15. Kita juga bisa nulis kayak gini. Nah, kenapa 10 berbanding 15? Karena yang ditanyakan di soalnya itu berapa perbandingan siswa laki-laki dan perempuan. Nah, yang disebutkan dulu itu di pertanyaannya laki-laki. Makanya jumlah data laki-laki ini 10 siswa ini ditaruh di awal atau di atas pada pecahan. Jadi 10 banding 15 dan 10 per 15. Itu dulu untuk materinya. Selanjutnya kita lanjut ke selanjutnya. Setelah kita sudah bahas tentang rasio atau perbandingan, sekarang kita bahas tentang skala. Apa itu skala? Nah, skala ini adalah perbandingan juga sama. Tapi kalau skala itu perbandingan yang khusus digunakan untuk peta ya. Bisa peta, bisa denah, yang dibandingkannya itu jaraknya lumayan jauh ya. Nah, itu kita sebut dengan skala. Jadi kalau kalian sering buka peta di atlas ya, atau buka denah-denah rumah gitu ya. Nah, biasanya sering ada kata-kata skala ya di pojok-pojoknya tuh biasanya. Kalau buka atlas atau peta, coba buka ya. Peta itu biasanya ada tulisannya ya. 1 berbanding 5 juta. Contoh misalkan peta Indonesia diketahui skalanya 1 berbanding 5 juta. Nah, artinya apa? Artinya kalau skalanya 1 berbanding 5 juta pada peta, berarti 1 cm jarak di peta di gambarnya ya. Misalkan peta Indonesia, ini pulau Sumateranya, ini pulau Jawanya, ini pulau Kalimantannya, ini pulau Sulawesinya, terakhir Papuanya ya. Misalkan ya. Nah, ini ada pulau kecil-kecilnya ya. Nah, misalkan pada peta Indonesia 1 cm pada peta, kalau kita ngukur pakai penggaris di petanya itu, misalkan dari
sini ke sini ya. Nah, 1 cm doang itu mewakili jarak sebenarnya dari titik sini ke sini nih, 1 cm di peta tersebut itu sama aja kayak 5 juta cm jarak sebenarnya. Nah, itu artinya skala ya. Jadi 1 cm pada peta itu mewakili 5 juta cm jarak sebenarnya. Kita tahu ya, dari sentimeter ke kilometer berapa. Nah, pakai lagu aja ya. Kalian sudah pada hafal ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, dari sentimeter menuju kilometer naiknya berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali. Kalau naik berarti nolnya dikurangi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sama aja kayak 50 km. 5 juta cm dijadikan kilometer itu 50 km. Berarti 1 cm pada peta sama aja jarak aslinya itu 50 km gitu ya. Misalkan dari Jakarta ke Banten di peta Indonesia itu 1 cm. Nah, sebenarnya jarak dari Jakarta ke Banten itu 50 km. Kalau skalanya 1 berbanding 5 juta kayak gini. Nah, itu arti dari skala. Jadi skala itu adalah perbandingan jarak pada peta. Gitu ya. Itu untuk skala. Nah, sekarang di skala ini kita akan belajar sedikit rumus-rumus ya. Pada skala itu ada yang namanya segitiga ya. Nah, kita belajar ngapalin rumusnya biar gampang, pakai segitiga aja ya. Segitiga. Di atasnya ini JP, ini JS, ini S. Apa itu JP, JS, dan S? JP itu adalah jarak pada peta. Kalau JS jarak sebenarnya. Kalau S pasti skala. Nah, gimana cara membedakan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya? Gampang ya. Biasanya kalau di soal itu jarak peta, biasanya jarak peta yang pada soal itu pakai sentimeter biasanya. Dia pendek-pendek ya, kecil-kecil ya. Jaraknya pendek-pendek sentimeter. Nah, kalau jarak sebenarnya biasanya itu panjang-panjang, bisa pakai kilometer, bisa pakai meter gitu ya jarak sebenarnya. Dan kalau skala pasti ada perbandingannya. Jadi ada 2 angka ya. Bisa pakai tanda bagi, bisa pakai tanda per ya, seperti yang diajarin di rasio. Nah, jadi kalau di soal yang ditanyakannya itu adalah JP atau jarak pada peta, berarti cara mencarinya kita tutup JP-nya. Set. Sisa JS dan S. Nah, kalau dia ke samping berarti dikali JS kali S. Berarti cara mencari jarak pada peta itu adalah jarak sebenarnya dikali dengan skala. Dikali ya. Selanjutnya, gimana kalau yang ditanyakan di soal itu jarak sebenarnya? Berarti kalau jarak sebenarnya yang ditanyakan di soal, kita tutup JS-nya. Yang ditanyakan selalu ditutup. Sisa JP dengan S. Nah, kalau atas ke bawah berarti dibagi. Jarak pada peta dibagi dengan skala. Nah, gitu ya. Sama aja, kalau yang ditanya skala gimana? Berarti S-nya kita tutup. Sisa J sama JS. Berarti cara mencari skala
jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Gitu kalau untuk rumusnya ya. Nah, sekarang kita langsung ke soal aja. Misalkan jarak kota A menuju kota B, jarak kota A menuju kota B itu jaraknya 60 km. Sedangkan jarak pada petanya, di petanya itu jaraknya 15 cm. Berapakah skalanya? Nah, cara mencari skala berarti S-nya kita tutup. Set. Berarti caranya JP dibagi JS. JP-nya yang mana? Ingat ya, kalau jarak pada peta itu biasanya pendek, pakai cm. Berarti yang ini nih, 15 cm. Berarti skalanya itu 15 cm. Kalau skala kan berbanding ya. Berbanding. Tadi ditutup S-nya dibanding per JS ya. JS-nya itu jarak sebenarnya itu 60 km. 60 km. Nah, kalau sudah seperti ini udah selesai belum? Jadi 15 banding 60 dong. Belum selesai. Coba kita lihat satuannya. Yang ini cm, yang ini kilometer. Belum sama. Makanya kita jadikan si kilometer ini ke sentimeter. Berapa dari kilometer ke sentimeter? Kita lihat tangga yang tadi ya. Nah, ini kilometer menuju sentimeter. 1, 2, 3, 4, 5 kali. Dan turun. Kalau turun, nolnya tinggal ditambahin. Berarti dari 60 turunnya 5 kali, ditambah nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5 cm. Berarti 60 km sama aja kayak 6 juta cm. Nah, ini tetap 15, tetap cm. 15 cm dibanding 6 juta cm. Nah, dari sini sudah selesai belum? Belum. Kita sederhanakan dulu 15 dengan 6 jutanya. Sama-sama dibagi 15. 15 dibagi 15 itu 1. 6 juta dibagi 15 itu 400.000. Nah, berarti skala pada peta ini adalah 1 berbanding 400.000. Nah, seperti itu dulu ya contohnya ya.